Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang getaran dan gelombang bunyi. Berikut soalnya. Semua gelombang pada gambar di samping bergerak pada medium yang sama, dengan kecepatan yang sama. Urutkan gelombang-gelombang tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Nah, kita di sini diberikan 4 gelombang yang berbeda, yaitu gelombang A, gelombang B, gelombang C, dan gelombang D. Kita disuruh mengurutkan gelombang tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan 4 kriteria ini. Pertama, amplitudo, kedua panjang gelombang, ketiga frekuensi, dan keempat periode. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan urutkan keempat gelombang ini berdasarkan amplitudo. Untuk bisa mengurutkan 4 gelombang ini dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan amplitudo, tentu kita harus memahami dengan baik apa itu amplitudo. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan amplitudo. Kalian semua pasti sudah tahu bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi, untuk memahami gelombang, kita harus memahami apa itu getaran. Untuk menjelaskan apa itu getaran, saya akan menggambar sebuah bandul yang digantung seperti ini. Ini posisi A, B, dan C. Nah, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Jadi, titik setimbang di sini adalah titik B ini. Nah, ketika kita tarik bandul ke arah A seperti ini, kemudian kita lepaskan tanpa memberikan gaya, maka bandul akan bergerak bolak-balik dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian C kembali ke B, dan B kembali ke A, seperti itu seterusnya. Bandul akan bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan, di mana dalam hal ini titik setimbangnya adalah B. Nah, gerakan bandul dari posisi awal yaitu A kembali lagi ke A, itu disebut dengan satu getaran. Nah, dalam getaran yang dimaksud dengan amplitudo adalah titik terjauh suatu benda dari titik setimbangnya. Titik terjauh bandul ini dari titik setimbangnya adalah titik A, jarak A ke B, atau jarak B ke C. Nah, ini yang dimaksud dengan amplitudo pada getaran. Tetapi apa itu amplitudo pada gelombang? Jadi gelombang didefinisikan dengan getaran yang merambat. Selagi dia bergetar, dia juga bergerak merambat. Saya akan memilih gelombang transversal untuk menjelaskan apa itu amplitudo. Ini adalah sebuah grafik gelombang transversal. Nah, sama seperti amplitudo pada getaran, amplitudo pada gelombang adalah titik terjauh dari titik kesetimbangan gelombang itu. Pada gelombang, titik kesetimbangannya adalah titik yang berada pada sumbu X, yaitu titik-titik simpul ini. Nah, titik terjauh dari titik simpul ini merupakan amplitudo dari gelombang itu. Jadi bisa kita lihat amplitudo dari gelombang adalah titik ini, karena titik ini paling jauh dari titik setimbang di sini. Nah, selain ini, titik ini juga merupakan titik terjauh. Nah, jadi amplitudo pada gelombang bisa kita lihat dengan melihat puncak dari bukit atau lembah. Nah, ini besarnya sama. Kalau misalkan ini adalah 2 cm, yang ini juga 2 cm. Jadi amplitudo dari gelombang ini adalah ini. Jadi ini amplitudonya 2 cm. Nah, sekarang setelah kalian memahami apa itu amplitudo, kita bisa melihat mana dari keempat gelombang ini yang memiliki amplitudo paling besar ke yang terkecil. Nah, dari keempat gelombang ini, kita bisa lihat bahwa gelombang D lah yang memiliki amplitudo paling besar. Karena gelombang D, jarak titik terjauh ke titik setimbangnya itu paling besar. Jadi gelombang D ini nomor 1 paling besar ya. Nomor 2 adalah gelombang B. Ini adalah nomor 2. Kemudian diikuti oleh gelombang A nomor 3 dan gelombang C nomor 4.
Jadi, urutan gelombang-gelombang tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan amplitudo adalah D, B, A, C. Jadi, gelombang D memiliki amplitudo paling besar, kemudian diikuti oleh gelombang B, gelombang A, dan gelombang C. Itu. Selanjutnya adalah urutan gelombang-gelombang ABCD berdasarkan panjang gelombang. Nah, untuk bisa mengurutkan keempat gelombang ini berdasarkan panjang gelombang, tentu kita harus memahami dulu dengan baik apa itu panjang gelombang, yang sering diberi simbol alfa. Misalkan kita memiliki sebuah gelombang transversal seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan satu gelombang adalah jarak satu bukit dan satu lembah. Jadi, panjang gelombang itu adalah jarak A, B, ke C. Karena A ini adalah satu bukit dan B ke C adalah satu lembah. Jadi jarak dari sini ke sini itu yang dimaksud dengan panjang gelombang. Setelah kalian memahami apa itu panjang gelombang, selanjutnya kalian bisa mengurutkan keempat gelombang ini dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan panjang gelombang. Mana gelombang yang memiliki panjang gelombang terbesar? Tentu gelombang D. Karena seperti penjelasan sebelumnya, panjang gelombang adalah jarak satu bukit dan satu lembah. Ini satu bukitnya saja sudah sepanjang ini. Kalau saya tambahkan dengan satu lembah, maka kira-kira panjangnya akan dari sini sampai ke sini. Jadi gelombang D itu memiliki panjang gelombang yang terbesar. Jadi kembali gelombang D nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah gelombang A. Kalau kita lihat panjang gelombang dari gelombang A, itu satu bukit tambah satu lembah. Panjang gelombangnya sampai di sini. Sedangkan gelombang B, panjang gelombangnya adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi panjang gelombang B hanya sampai di sini. Jadi kalau kita lihat, gelombang A memiliki panjang gelombang lebih besar dari gelombang B. Dengan demikian, gelombang A panjang gelombangnya nomor 2 paling panjang. Nah, kemudian diikuti oleh gelombang B nomor 3, dan yang terakhir adalah gelombang C, karena panjang gelombang C adalah satu bukit tambah satu lembah, hanya sampai sini, dari sini sampai sini. Jadi gelombang C memiliki panjang gelombang paling pendek, nomor 4. Nah, dengan demikian sudah kita dapatkan jawabannya bahwa urutan gelombang-gelombang tersebut berdasarkan panjang gelombang dari yang terbesar ke yang terkecil adalah D, A, B, C. Oke, selanjutnya adalah urutan keempat gelombang ini berdasarkan frekuensi. Nah, untuk bisa mengurutkan 4 gelombang ini dari yang terbesar sampai yang terkecil berdasarkan frekuensi, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu frekuensi. Jadi kalau kalian cari definisi frekuensi di buku, kalian akan menemukan definisi bahwa frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi dalam waktu 1 detik ada berapa banyak gelombang yang terjadi. Ya, dalam hal ini gelombang. Semakin banyak gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik, maka frekuensi dari gelombang itu akan semakin besar. Semakin sedikit gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik, maka frekuensi gelombang itu akan semakin kecil. Untuk bisa mengetahui banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik, kalian juga harus memahami satu gelombang itu apa. Nah, jadi satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Yang jelas satu bukit ditambah satu lembah. Startnya bisa bukit dulu baru lembah, atau bisa juga startnya dari puncak ke puncak. Jadi puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Sekarang setelah kalian memahami apa itu frekuensi, kita bisa mulai mengurutkan keempat gelombang ini dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan frekuensi. Nah, di keempat gambar gelombang ini belum ada keterangan tentang waktu. Jadi kita harus buat perumpamaan dulu di mana waktu 1 detik itu terjadi. Nah, misalkan
saya buat di sinilah waktu 1 detik itu. Maka kalau saya perpanjang ini ke bawah, di sini juga 1 detik. Dan kalau saya perpanjang, di sini 1 detik. Dan di sini 1 detik. Nah, sekarang kita bisa lihat. Untuk gelombang A, dalam waktu 1 detik terbentuk 1 gelombang, yaitu 1 bukit dan 1 lembah. Nah, sedangkan untuk gelombang B, dalam waktu 1 detik terbentuk lebih dari 1 gelombang. Karena dalam waktu 1 detik di sini ada 1 bukit, 1 lembah, kemudian lebih sedikit sebanyak ini. Jadi frekuensi gelombang B lebih besar dari gelombang A. Nah, kemudian kita lihat gelombang C. Dalam waktu 1 detik di sini terjadi 2 gelombang. Pertama 1 bukit, 1 lembah, 1 gelombang. Kemudian 1 bukit, 1 lembah lagi. Jadi 2 gelombang. Berarti C ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi paling besar. Sedangkan D dalam waktu 1 detik hanya terbentuk 3/4 bukit seperti ini. Yang artinya gelombang D memiliki frekuensi paling kecil. Berarti gelombang C yang frekuensinya paling besar, nomor 1. Kemudian diikuti oleh gelombang B, nomor 2. Kemudian gelombang A, nomor 3. Dan gelombang D, nomor 4. Jadi urutan keempat gelombang itu berdasarkan frekuensi. Dari yang terbesar ke yang terkecil adalah C, B, A, D. Jadi kesimpulannya adalah C adalah gelombang yang memiliki frekuensi terbesar, diikuti oleh B, kemudian A, dan D yang terakhir. Itu. Soal yang terakhir. Di soal nomor 4 ini kita akan mengurutkan keempat gelombang ini berdasarkan periode. Dari gelombang yang periodenya terbesar ke gelombang yang periodenya terkecil. Nah, di soal nomor 3 tadi, kita sudah mengurutkan keempat gelombang ini berdasarkan frekuensi, di mana kita dapatkan hasilnya adalah gelombang C memiliki frekuensi terbesar, kemudian diikuti oleh B, A, dan D. Nah, untuk menentukan urutan gelombang ini berdasarkan periode, itu gampang sekali. Saya yakin bahwa kalian sudah belajar bahwa periode dan frekuensi itu memiliki hubungan terbalik. Frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Apa yang dimaksud dengan hubungan terbalik? Maksudnya kalau frekuensinya besar, maka otomatis periodenya akan kecil. Kalau periodenya besar, maka otomatis frekuensinya akan kecil. Nah, sekarang di soal yang nomor C, kita sudah mendapatkan urutan keempat gelombang ini dari frekuensi yang terbesar ke frekuensi yang terkecil. Nah, untuk menentukan urutan keempat gelombang ini dari periode yang terbesar ke yang terkecil, kita hanya tinggal membalik urutan keempat gelombang ini di pertanyaan nomor C. Karena kita tahu bahwa periode dan frekuensi itu hubungannya berbanding terbalik seperti ini. Jadi, di soal nomor C, urutan gelombang ini adalah C, B, A, D. Maka, di soal nomor D, urutan gelombang ini akan terbalik dari belakang, yaitu D, A, B, C. Oke, demikian pembahasan soal pada video kali ini. Semoga pembahasan soal tadi dapat menambah pemahaman kalian tentang apa yang dimaksud dengan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio!